Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Indah Julika dan rekan saya Fra Rafini Angela serta Ayu Syahdila Fitri akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem penglihatan. Nah, pada kali ini kami memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada organ, kemudian yang kedua sistem optik, dan yang ketiga ada gangguan penglihatan. Nah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu organ akan saya sampaikan terlebih dahulu. Sistem penglihatan adalah bagian dari sistem indera yang membuat organisme mampu melihat. Nah, jadi sistem penglihatan ini dapat menafsirkan informasi dari cahaya untuk mendirikan representasi dunia di sekeliling tubuh. Nah, alat utama dari sistem ini adalah mata. Jadi mata itu berbentuk bulat yang tersusun atas bagian-bagian yang juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mata merupakan organ indera kompleks yang pada mata ini terdapat reseptor khusus cahaya atau disebut dengan fotoreseptor. Indera penglihatan ini terdiri dari alat bantu mata dan bola mata. Sedangkan saraf indera penglihatan timbul dari sel ganglion dalam retina. Nah, jadi sel batang dan kerucut pada retina memungkinkan persepsi cahaya sadar dan penglihatan seperti dapat membedakan warna, kemudian persepsi kedalaman, sehingga mata ini mampu membedakan sampai 10 juta warna. Nah, tadi kan sel ganglion yang dalam retina ini bergabung untuk membentuk saraf optikus. Nah, yang optikus ini akan dibahas lebih lanjut pada materi pokok bahasan yang selanjutnya yaitu sistem optik. Kemudian kita masuk kepada organ mata. Jadi mata ini dibalut oleh 3 lapis jaringan, yaitu yang pertama ada lapisan luar atau disebut dengan sklera yang dapat membentuk kornea. Kemudian yang kedua lapisan tengah atau disebut dengan koroid yang dapat membentuk iris, dan yang ketiga ada lapisan dalam yaitu retina. Yang selanjutnya ada struktur anatomi mata. Nah, struktur anatomi mata yang pertama itu rongga orbita. Jadi rongga orbita ini berisi bola mata dan terdapat 7 tulang yang membentuk dinding orbita. Yang pertama ada lakrima, kemudian etmoid, kemudian sphenoid, kemudian frontal, dan dasar orbita yang terutama terdiri dari tulang maksila bersama-sama tulang platinum dan zygomatica. Yang kemudian yang struktur anatomi yang kedua adalah kelopak mata. Kelopak mata atau yang disebut dengan palpebrae ini merupakan alat penutup mata yang berguna untuk melindungi bola mata. Melindungi ini bisa terhadap trauma, kemudian sinar matahari, kemudian dari pengeringan bola mata. Yang ketiga, sistem lakrima. Nah, sistem lakrima ini terdiri atas 2 bagian, yaitu sistem produksi dan sistem ekresi. Nah, untuk sistem produksinya berupa kelenjar lacrimaris, sedangkan sistem ekresinya terdiri atas ductus lacrimaris, saccus lacrimaris, dan ductus nasolacrimalis. Nah, air mata dari ductus lacrimaris akan mengalir ke dalam rongga hidung di dalam aeratus interior. Film air mata sangat berguna untuk kesehatan mata. Air mata akan menyinggung bola mata, maka air mata ini akan keluar melalui margo palpebrae yang disebut dengan epifora. Epifora ini juga akan terjadi akibat pengeluaran air mata yang berlebihan dari kelenjar lakrimar. Nah, yang selanjutnya adalah konjungtiva, yang merupakan membran yang menutupi sklera dan kelopak mata bagian belakang yang memiliki 3 bagian, yaitu konjungtiva tarsal, kemudian bulbi, dan yang ketiga ada fornices. Nah, selanjutnya adalah bola mata. Nah, bola mata ini berbentuk bulat, agak pipih dari atas ke bawah yang terletak dalam bantalan lemak pada bagian depan dinding dan dilindungi oleh kelopak mata. Nah, di tempat lain dilindungi oleh tulang orbita. Nah, yang selanjutnya adalah otot penggerak bola mata. Nah, setiap bola mata ini digerakkan oleh 4 musculus rectus dan 2 musculus obligus.
4 musculus rectus itu adalah musculus rectus superior, kemudian rectus interior, kemudian medialis, dan musculus rectus lateralis. Selanjutnya kita masuk kepada organ mata manusia yang terbagi menjadi dua, yaitu organ mata bagian luar dan organ mata bagian dalam. Untuk organ mata bagian luar ini terdiri dari bulu mata. Nah, bulu mata ini fungsinya untuk menghalangi benda asing yang masuk ke mata dan menyaring cahaya yang akan diterima. Selanjutnya alis mata yang fungsinya untuk menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Dan yang ketiga kelopak mata yang fungsinya untuk menutupi dan melindungi mata. Sedangkan organ mata bagian dalam ini terdiri dari beberapa yang pada bagian-bagian organ mata ini bekerja sama untuk menghantarkan cahaya dan dalam memiliki beberapa bagian. Nah, bagian-bagian pada organ mata ini bekerja sama untuk mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf. Nah, bagian-bagiannya ini dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada kornea. Jadi, mata memiliki bentuk seperti bola dengan diameter kurang lebih 2,5 cm. Yang lapisan terluar mata disebut dengan sklera yang membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan yang bening yang disebut dengan kornea. Jadi cahaya masuk ke mata, kemudian melewati kornea, dan lapisan kornea mata terluar ini bersifat kuat tembus cahaya yang fungsinya kornea ini sendiri yaitu melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya, serta membantu memfokuskan bayangan pada retina. Kemudian yang kedua yaitu sklera. Sklera ini merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih, tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada inversi otot menebal menjadi 3 mm. Selanjutnya iris. Iris merupakan struktur muskuler berpigmen yang memberikan warna khas mata. Iris adalah bagian anterior traktus uvea dan membagi ruangan antara kornea dan lensa menjadi kamera anterior dan posterior. Warna mata bergantung pada jumlah melanin yang ada pada iris. Jadi semakin cerah warnanya, maka semakin banyak jumlah cahaya yang dapat memasuki mata. Yang selanjutnya ada pupil dan selaput pelangi. Nah, dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil ini menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Jadi pupil mata ini akan melebar jika melihat dalam kondisi ruangan yang gelap dan akan menyempit jika kondisi ruangan ini terang gitu. Nah, lebar pupil dipengaruhi oleh selaput pelangi. Yang selanjutnya lensa mata. Lensa mata ini menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Nah, fungsi dari lensa mata ini sendiri adalah mengatur fokus cahaya sehingga cahaya ini dapat jatuh tepat pada bintik kuning retina yang dibantu oleh otot siliaris dan ligamen supresor. Kemudian yang selanjutnya adalah retina atau selaput jala. Jadi retina ini adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Setelah retina, cahaya ini diteruskan ke saraf optik. Nah, untuk proses pembentukan bayangan di retina itu dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Nah, bagian yang ditangkap di retina ini adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Otak kita lah yang ini adalah aqueous humor. Nah, bagian ini merupakan cairan jernih dan encer yang mengalir di antara lensa dan kornea. Yang kedua ada skoroid. Skoroid ini dapat mencegah refleksi internal berkas cahaya. Dan yang terakhir ada saraf optik. Nah, saraf optik ini saraf yang dimasuki sel batang dan kerucut dalam retina untuk dapat diteruskan menuju ke otak. Baiklah, saya Fraravini Angela dengan NIM 1823181 dari kelompok 3 akan melanjutkan materi mengenai sistem kerja mata.
Mata manusia memiliki cara kerja otomatis yang sempurna. Mata dibentuk dengan 40 unsur utama yang berbeda dan kesemua bagian ini memiliki fungsi penting dalam proses melihat kerusakan atau ketiadaan salah satu fungsi bagiannya. Ketika cahaya mengenai mata, sinyal saraf terbentuk dan dikirim ke otak untuk memberikan pesan tentang keberadaan cahaya dan kekuatan cahaya. Lalu otak mengirim balik sinyal dan memerintahkan sejauh mana otak diberikan selaput pelangi harus mengerut. Bagian mata lainnya yang bekerja bersama dengan struktur ini adalah lensa. Lensa bertugas memfokuskan cahaya yang masuk pada mata ke retina bagian belakang. Karena otot-otot di sekeliling lensa cahaya yang datang ke mata dari berbagai sudut dan jarak berbeda dapat selalu difokuskan ke retina. Mekanisme melihat secara struktural yang pertama, cahaya masuk mengenai kornea dan masuk melalui pupil mata. Lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Kemudian, ujung saraf penglihatan atau saraf optikus di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Dan otak kemudian memproses bayangan benda tersebut sehingga kita melihat apa benda yang kita lihat tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kinerja sistem visual terhadap warna. Untuk dapat melihat salah satu jenis warna, sistem visual akan mengubah panjang gelombang menjadi sebuah warna. Panjang gelombang yang berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda. Misalnya, cahaya dengan panjang gelombang 450 sampai 500 nanometer akan mendapatkan warna biru. Panjang gelombang 500 sampai 570 nanometer akan menampakkan warna hijau dan panjang gelombang 670 sampai 700 nanometer akan menampakkan warna merah. Persepsi seseorang terhadap sebuah warna sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni panjang gelombang yang dipantulkan oleh suatu objek dan karakteristik warna objek. Misalnya, jika seseorang telah mengenali bunga mawar dengan warna merah, maka ketika ia melihat bunga mawar yang disinari dengan cahaya warna kuning hijau, ia tetap akan mempersepsikan bunga mawar itu dengan warna merah. Akan tetapi, bila seseorang sama sekali tidak pernah mengenali warna dari sebuah benda yang disinari dengan sinar warna kuning hijau, maka ia akan mempersepsikan warna itu berwarna kuning hijau. Selanjutnya yaitu penampilan warna. Corak atau warna berkaitan dengan kualitas panjang gelombang yang didefinisikan menjadi nama sebuah warna dan saturasi warna. Semua corak warna yang dapat dibedakan tersebut sebenarnya hanya diperoleh dari pencampuran beberapa warna dasar. Berkaitan dengan pencampuran cahaya tersebut, maka bila tiga cahaya yang memiliki panjang gelombang yang jauh berbeda dapat dikombinasikan untuk menghasilkan hampir semua warna cahaya. Misalnya, dalam sebuah eksperimen, seseorang diminta untuk mencocokkan warna cahaya uji dengan campuran tiga warna cahaya yang berbeda dan memiliki panjang gelombang yang jauh berbeda. Maka, ia akan mampu mencocokkan cahaya tes tersebut. Akan tetapi, bila subjek hanya diberikan dua campuran cahaya, maka subjek tersebut tidak akan mampu mencocokkan cahaya tes. Hal ini memberikan petunjuk bahwa warna yang secara fisik berbeda dapat tampak identik bagi mata. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mata manusia buta terhadap perbedaan tersebut. Selanjutnya yaitu sistem optik. Sistem optik mampu menerima cahaya, mengubah menjadi impuls listrik dan mengirim ke otak melalui retina. Sistem optik memiliki perseptual sistem yang dapat menyimpan dan menginterpretasi informasi atau impuls listrik sehingga memahami apa yang dilihat dapat dipahami dan dimengerti. Selanjutnya yaitu dioptri, yaitu kekuatan media refraksi, misalnya lensa, untuk membiaskan cahaya. Akomodasi merupakan proses penyesuaian media refraksi agar image jatuh pada titik fokus. Titik buta area. Dalam bola mata yang tidak terdapat sel reseptor cahaya, jika cahaya masuk ke dalam mata melewati titik ini, maka seseorang tidak dapat melihat.
Bintik buta adalah sebagian kecil bidang visual dari masing-masing mata yang sesuai dengan kondisi disk optik, juga dikenal dengan kepala saraf optik di dalam retina yang tidak ada fotoreseptor, misalnya sel, batang atau kerucut, dan oleh karena itu tidak ada definisi gambar di area ini. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Rahayu Syahdilah Fitri dengan NIM 18231056 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai sistem visual dan gangguan pada penglihatan. Yang pertama yaitu sistem pembentukan citra, di mana cahaya yang masuk ke dalam mata akan melalui kornea sebagai bagian transparan yang berada pada permukaan depan mata. Setelah cahaya masuk ke dalam mata melalui kornea tadi, cahaya akan dibiaskan ke arah dalam untuk memulai membentuk suatu citra. Dalam hal ini, lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya dari objek ke dalam retina. Oleh karena itu, bentuk lensa dapat berubah-ubah sesuai dengan jenis objek yang akan difokuskan oleh lensa tersebut. Selanjutnya yaitu sistem transduksi citra ke impuls listrik. Sistem ini terjadi pada bagian retina, di mana cahaya yang masuk ke dalam retina terlebih dahulu melalui neuron-neuron yang ada pada permukaan retina, sebelum cahaya tersebut merangsang sel-sel yang sensitif terhadap cahaya. Pada retina terdapat dua sel yang sangat sensitif terhadap cahaya, yaitu sel batang dan sel kerucut, di mana sel batang ditemukan pada semua bagian retina kecuali pada bagian fovea. Sel batang dan sel kerucut tersebut mengandung zat kimia yang disebut dengan fotoreseptor. Fotoreseptor inilah yang bekerja untuk mengabsorpsi cahaya. Absorpsi cahaya oleh fotoreseptor melalui proses yang menghasilkan impuls saraf. Jika langkah transduksi ini selesai, impuls listrik harus menuju otak melalui neuron penghubung. Materi selanjutnya adalah tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Yang pertama, pemantulan atau refleksi cahaya, di mana pemantulan atau refleksi cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya ini terbagi atas dua, yaitu pemantulan Baur dan pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan yang halus atau rata. Pada pemantulan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Selanjutnya yaitu pemantulan Baur atau pemantulan difus. Pemantulan difus atau pemantulan Baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena berkas sinar datang pada atau jatuh pada permukaan yang kasar atau tidak rata. Dapat kita lihat pada gambar bahwa gambar yang A merupakan contoh gambar dari pemantulan teratur, di mana berkas sinar cahaya jatuh pada permukaan yang rata sehingga cahaya akan dipantulkan kembali ke satu arah. Sedangkan pada gambar yang kedua atau gambar yang B dapat dilihat bahwa di sana terjadi pemantulan Baur atau pemantulan difus karena berkas cahaya datang pada permukaan benda yang tidak rata sehingga cahaya kembali dipantulkan ke segala arah. Hukum Snellius pada pemantulan cahaya yang pertama yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul atau θi sama dengan θr. Yang ketiga, sinar datang tegak lurus cermin akan dipantulkan kembali. Dapat dilihat pada gambar, sinar datang jika ditarik garis normal akan membentuk suatu sudut dan sudut tersebut akan sama besar dengan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dari pemantulan cahaya tersebut. Ada 3 buah bentuk cermin pemantul, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, di mana pada ketiga cermin itu berlaku persamaan umum yang digunakan untuk menghitung jarak bayangan atau yang kita misalkan dengan S-aksen dari suatu benda yang terletak pada jarak tertentu atau yang disebut dengan S dari cermin itu.
Maka dapat kita lihat rumusnya yaitu 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen sama dengan 1 per F, di mana S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, dan F adalah jarak titik api atau fokus. Sedangkan rumus untuk pembesarannya yaitu M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S, di mana H aksen adalah tinggi bayangan dan H adalah tinggi dari benda tersebut. Materi selanjutnya adalah pembiasan atau difraksi cahaya. Pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Ada dua syarat terjadinya proses pembiasan cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Yang kedua, cahaya yang datang harus miring pada batas dua medium. Besarnya sudut bias yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal disebut dengan sudut bias. Besar kecilnya sudut bias dipengaruhi oleh sifat dari medium yang biasa disebut dengan indeks bias atau N. Indeks bias merupakan perbandingan antara laju cahaya dalam ruang hampa atau C dengan laju cahaya dalam medium atau V. Maka dapat kita lihat rumusnya yaitu N sama dengan C per V. Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa indeks bias N berbanding terbalik dengan V, yang artinya jika N semakin besar maka V akan semakin kecil. Hal ini menyebabkan cahaya yang datang dari medium dengan N lebih besar ke medium N yang lebih kecil akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sedangkan sebaliknya yaitu jika cahaya datang dari medium dengan N lebih kecil ke medium dengan N lebih besar akan dibiaskan mendekati garis normal. Dapat kita lihat pada gambar yang pertama adalah yaitu sinar datang dari medium dengan N lebih kecil sehingga sinarnya akan dibiaskan mendekati ke garis normal. Dan yang gambar kedua adalah sinar yang datang dari N yang lebih besar, maka sinar tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Materi selanjutnya yaitu gangguan penglihatan. Yang pertama adalah miopi atau mata dekat, merupakan cacat mata yang disebabkan karena bola mata si penderita terlalu panjang sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jatuh di depan retina. Orang dengan mata dekat ini tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Mereka hanya dapat melihat benda dengan jarak yang dekat. Untuk cacat mata seperti ini, penderitanya dapat ditolong dengan lensa cekung atau lensa negatif. Penderita miopi ini biasanya terjadi pada anak-anak. Gangguan penglihatan yang selanjutnya yaitu hipermetropi atau yang biasa kita sebut dengan mata jauh. Hal ini dapat terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa yang disebabkan karena bola mata yang terlalu pendek sehingga bayangan dari benda akan jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan lensa cembung atau lensa positif. Selanjutnya yaitu presbiopi atau cacat mata tua. Disebabkan karena proses penuaan yang disebabkan karena elastisitas lensa berkurang. Penderita presbiopi dapat dibantu dengan lensa rangkap. Yang keempat yaitu astigmatisme. Astigmatisme yang merupakan kelainan yang disebabkan oleh bola mata atau lensa permukaan lensa mata yang mempunyai kelengkungan yang tidak sama, sehingga fokusnya tidak sama. Akibatnya bayangan dari benda jatuh tidak tepat pada tempat yang sama, atau kecembungan kornea tidak merata sehingga bayangan menjadi tidak terfokus atau kabur. Penderita astigmatisme dapat ditolong dengan kacamata silindris, yaitu yang mempunyai beberapa fokus. Selanjutnya yaitu katarak, merupakan cacat mata yaitu buramnya atau berkurangnya elastisitasnya lensa mata. Hal ini terjadi karena adanya pengapuran pada lensa. Pandangan akan menjadi kabur dan daya akomodasi akan berkurang. Gangguan penglihatan selanjutnya adalah hemeralopi atau yang biasa disebut dengan rabun senja. Hemeralopi disebabkan karena kekurangan vitamin A, karena kurangnya atau tidak terbentuknya rodopsin dalam jumlah yang optimal.
Akibatnya, dalam kondisi remang-remang atau senja, sel batang tidak dapat menerima rangsangan cahaya secara optimal. Selanjutnya adalah glaukoma atau kelainan pada mata yang ditandai dengan meningkatnya tekanan indera okuler bola mata, atrofil papil saraf optik, dan menciutnya lapang pandang yang disebabkan oleh adanya penumpukan cairan mata yang diproduksi oleh badan siliar atau aqueous humor dan berkurangnya pengeluaran cairan mata di daerah sudut bilik mata atau di celah pupil. Yang terakhir adalah strabismus, merupakan deviasi posisi sebuah mata relatif terhadap mata lain. Strabismus atau yang biasa disebut dengan mata juling dapat terjadi akibat ketidakmampuan kongenital untuk menggunakan kedua mata secara bersama-sama. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.